Halo guys, selamat datang di sini di Chill Podcast. Tempatnya ngobrol sambil ngecil. Gokil banget, selain gokil kita hampir ngetek intro berapa kali nih guys ya sebenarnya ya. Ya, yo Coba nggak apa. Ini saking kita ngobrol serius aja ya, serius tapi ngecil. Oke Viv, jadi kita ini mau ngapain sih Viv? Jadi karena tema hari ini kita bakal ngomongin seputar bisnis ya. Jadi yang kita bakal sajikan nih atau kita bakal obrolin nanti tuh kayak obrolan seputar bisnis tapi di kalangan mahasiswa yang ada di sekeliling kita, terutama sebagai mahasiswa di sini ya. Biar penonton tahu juga ya. Ya, kita kenalan dulu gimana Viv? Jadi dari aku sendiri ya, aku tuh Rahman, namaku Rahman dari Prodi PTIK UNES, dan nama kamu siapa? Oh, aku sama kayak Rahman ya, Loh. dari Prodi PTIK juga. Oh tapi ya. tentu beda dong namanya Mas sama aku Rafif Hamam. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol teman-teman kita juga ya, mana sama-sama satu prodi juga, dari Prodi PTIK juga. Sebagai narasumber atau teman ngobrol kita hari ini. Nah, kenapa tadi kita mau ngundangkan juga teman-teman kita ini? Karena spesifiknya karena tadi kita temanya kita seputar bisnis ya, namanya. Iya. Aku dengar mereka mau bikin usaha atau bahkan udah jalan usahanya ya. Oh, iya. Mungkin nanti kita bisa pastiin gitu ya sama teman-teman kita nih. Yang kalau aku lihat dari seputaran aku lihat ini dari sosmed kayaknya usaha yang dia pengen jalan atau dia udah jalan itu akan besar gitu, nggak akan kalah sama pesaing-pesaing yang mungkin udah di level expert gitu. Oke, bener banget Viv. Jadi kita kedatangan dua tamu di sini ya. Teman kita ya, teman kita. Jadi yang pertama itu Ika sama Mei. Jadi sebelumnya please welcome Ika dan Mei. Halo Ika, halo Mei. Sebelumnya kan kita walaupun udah kenal ya. Iya. Nah, ini Ika, ini Mei, tapi boleh nggak sih kalian kenalan lagi Nggak biar boleh dong. penonton itu tahu gitu loh. Boleh banget. Kan kali aja ada ya penonton kita dari entah dari Palestina, dari Papua sampai ke mana? Ke ujung dunia. Di mana tuh? Di mana? Di surga. Oke, boleh ya? Boleh nggak? Oke, dari aku ya. Halo semuanya, kenalin nih, nama aku Ika Putriwan dan Aku median modus, Median modus Mean ya. Aduh, lucu banget mau ngocok perut. Udah Oke. pokoknya panggil aja Mei gitu. Oke, selamat datang Mei dan Ika. ya, makasih juga Sebelumnya, ya udah undang. Ya, makasih juga nih Mei sama Ika nih udah mau datang di undangan kita kali ini. Mau ngobrol bareng kita nih. Walaupun kita tahu lah, kan kita udah bilang dia mau mulai usaha pasti nggak mungkin lah waktunya kosong-kosong. Oh, iya. Kasih waktu ya. Kan tadi kita udah ngomongin tadi kayak sekitar atau seputar usaha gitu di kalangan mahasiswa gitu. Kita pasti dong kayak mana pasti nggak kita sebagai mahasiswa juga pengen juga jalanin hal di luar kuliah gitu biar punya Nggak di luar pundi-pundi. Ya gitu dong, Nek. biar kayak punya pundi-pundi yang kita bisa pakai juga, bisa jajan lah, bisa gendut ya sih. Minimal ada lah uangnya jajan lebih gitu, sekalinya itu yang ada di kepala kita kalau mulai bisnis gitu, kayak motivasi awal gitu. Gila. Nggak gila sih, maksudnya iya ya, kita Keren banget, common sense kita ya kalau kita ngomong itu. Tapi kalau dari calon pebisnis hebat di depan kita nih, apakah mindset awal itu sama kayak aku sama Rahman mungkin ya, yang benar-benar awam gitu, sama nggak sih? Terus dengan mindset, apakah kalaupun benar dengan mindset yang sama juga outputnya tuh apakah sama juga? Ya nggak salah sih kalau kalian mikirnya kayak gitu ya, karena apa sih Apa kita tuh? juga deep insight ya gitu juga nggak sih, Mei? Bentar, jadi tuh kita tuh punya awalnya tuh kita punya pemikiran sendiri-sendiri gitu loh. Kalau aku itu kan aku dari sebenarnya aku gabut gitu ya. Terus aku ya seneng banget ngulik-ngulik tentang apa yang aku suka gitu. Jadinya tuh
ya aku tertarik ke situ, jadinya ya punya kepikiran untuk mengembangin bisnis itu. Sama juga itu kan kita bisnis bareng temen ya, jadi itu kayak lebih asik gitu loh. Itu kalau dari aku, kalau dari kamu gimana? Kalau aku sih gak jauh beda ya sama Me. Cuman emang awalnya udah serius gitu loh buat bantu-bantu keluarga. Tentunya buat nambah-nambah uang jajan kayak Rafif tadi bilang gitu. Dan harapan aku bukan cuman buat di kuliah doang bisnisnya, cuman bisa seterusnya gitu. Amin ya Allah. Amin. Wah gila keren sih ya, masih mahasiswa masih kuliah udah berpikiran Panjang pengen punya bisnis gitu loh, pengen punya penghasilan sendiri. Itu nggak gampang loh, ya nggak? Ya kayak ya setelah kita dengar alasannya kayak beragam juga ya, ada yang mau dari Isa kayak Mbak Me, ada juga ya Ika yang emang dari awal udah pengen bantu keluarganya bahkan ya. Tapi kita mungkin udah bisa mulai nyimpulin juga kalau secara motivasinya tuh motivasi dari mindset awalnya tuh emang kokoh gitu dari waktu ke waktu gitu sambil ngebangun bisnisnya gitu mah. Jadi mantep lah gitu pas udah mulai bisnisnya atau pas bahkan mungkin sebelum pas membangun bisnisnya gitu. Jadi sebelum itu pengen nanya dong, apa sih bisnis yang kalian udah mulai atau bahkan udah jalan atau gitulah pokoknya apa yang udah kalian mulai. Jadi kita tuh buat bisnis basreng yang namanya tuh Apa? Bacil. Bacil. Iya. Kok ngikut-ngikut nama podcast kita? Waduh, Jadi nggak tahu ya, kita ini sebenarnya udah ada chemistry gitu loh. Terlihat scripted. Ya enggak sih sebenarnya. Nggak gitu konsepnya. Sebenarnya kita nggak sih Viv yang ngikutin konsep mereka. Iya gitu. Intinya. Jadi Bacil kalian tuh tahu gak nih Bacil tuh apa? Apa tuh Bacil? Ya tadi. Ya, apa? Bacil tuh basreng Chill. chill. Wes, keren. Kecilnya apa tuh? ya Jadi udah biar pas lagi makan basreng tuh sambil ngecil gitu loh, Iya, santai biar gitu. bisa Oh kira kan nemenin chill kalian kan ada kayak santai. chili gitu pedas. Oh iya ada, itu salah satu varian rasa. Ambil promosi lah. Keren. Nah, produk makanan ringan yang kita buat ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya Mau betul. muda, mudi, tua, wah mau yang jomblo, mau yang Buset. punya pasangan Iya, itu semuanya boleh lah boleh. ya. Iya. Yang nggak ngaruh lah ya. Iya, khususnya buat di area Semarang dan masyarakat yang berada di Sekitar Universitas Negeri UNES. Semarang. Iya. Gila, keren. Tadi kan bahasanya itu ya. Terus kalau untuk produksinya tuh gimana tuh? Boleh tahu nggak? Boleh. Gimana tuh produksinya? Jadi kita tuh bikin sendiri. Iya, jadi kita bikin sendiri. Apa tuh yang bikin sendiri apa tuh? Ya biasanya. Maksudnya bikinnya kayak dari apakah dari pemilihan bahan bakunya terus dibikin adonannya kan bakso kan pasti kan bakso kan Iya. atau emang udah jadi beli gitu sih baksonya gitu. Jadi basreng, untuk basrengnya sendiri kita bikin sendiri, tapi Iya. baksonya itu kita beli dari supplier reseller, gitu. Oke. Tapi sekarang nih kita bakal masuk ke pembahasan intinya ya teman-teman ya, yaitu tentang konsep promosi dan konsep pemasaran yang Mbak Ika dan Mbak Mei ini jalanin ke bisnisnya gitu. Gimana Mbak? Oke. Tentang konsep promosi ya. Jadi sebelumnya kan saya ingin jelasin dulu ya. Aku pengen jelasin yang pertama ada konsep promosi. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, promosi itu kan merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang penting gitu loh, dilaksanakan oleh setiap pebisnis untuk memasarkan produk mereka. Jadi promosi itu juga kan berfungsi juga nggak sih sebagai alat komunikasi antara perusahaan, antara pebisnis itu dengan konsumen. Nggak hanya sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan, tapi juga ya sebagai dasar keinginan dan juga kebutuhan dari konsumen. Nah, promosi itu juga bisa diartikan sebagai aktivitas pemasaran ya, yang tujuannya itu untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi ataupun mengingatkan pasar atas produk yang ingin dia jual gitu loh. Nah,
Kemudian juga ada konsep pemasaran, Viv. Gimana sih pemasaran tuh, Viv? Kalau ada konsep promosi pasti ada juga konsep pemasaran. Di sini secara definisinya ya, konsep pemasaran itu merupakan orientasi perusahaan yang menekan bahwa tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang selanjutnya akan dipenuhi kebutuhannya dan keinginannya sehingga dicapainya tingkat kepuasan langganan yang melebihi dari kepuasan yang ingin diberikan oleh para saingan. Nah, dari deskripsi tadi kita tahu nih secara konseptual si pemasaran ini merupakan sebuah sintetis pemasaran. Maka si sintetis pemasaran adalah usaha yang terpadu untuk menggabungkan rencana strategis yang meliputi ada produk, place, price, dan promosi yang diarahkan kepada pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Ya, oke. Jadi kalau dari penjelasan kalian tadi ya, pasti kalian udah nyiapin kan ya? Udah belum nih? Nyiapin tentang untuk ngebangun bisnisnya. Nah, kita mau nanya nih, kira-kira apa sih yang kalian persiapkan untuk membangun konsep promosi dan pemasaran? Kayak apa sih bentuknya? Mungkin dari aku dulu kali ya, boleh. Kalau dari aku mulai dari konsep promosi, seperti yang kalian tadi udah jelasin ya. Kalau untuk konsep promosi, kami fokus pada 2 aspek utama nih, ada online sama offline. Pertama online, kami itu berencana memanfaatkan media sosial dengan aktif, kayak memposting foto-foto menarik dari produk kami, meng-share testimoni pelanggan, dan mengadakan kontes-kontes kecil untuk berinteraksi dengan pelanggan kami di platform-platform seperti Instagram dan TikTok. Terutama TikTok ya, karena kan banyak digunain nih ya. Ya kami bakal siapa sih yang nggak pakai TikTok gitu? Iya, betul. Jadi kalau kan Benar. kemarin juga ada terus ada satu case gitu kan tentang bagaimana menjual di TikTok itu menurut kalian ngaruh nggak sih itu perkembangan pemasaran kayak gitu. Apa ya? Enggak sih, kan kita juga bisa offline. Kita bisa pakai Twitter juga, di situ juga lumayan rame gitu. Terus kalau misalkan bisnis kita udah insya Allah nih, amin lah ya, berkembang gitu, bakal gunain influencer TikTok gitu ya. Selebgram. Gila. Siapa tuh? Raffi Ahmad. Wih. Apa Deddy Corbuzier? Rahman Firdaus. Buset. Loh, itu kayak pernah denger ya? Itu influencer terkenal di Jawa Tengah nggak sih? Nggak tahu, aku nggak pernah denger sih. Aku sih nggak pernah denger. Kalau dari Mei gimana nih? Apakah punya pendapat lain? Ya, kamu jangan serius-serius gitu dong. Ini kita sesuai judul ya. Podcast namanya podcast chill. Chill. Gitu kan. Apa podcast apa? 1 2 3. Chill. Kalau dari aku sih ini nanti kita kan udah promosi di media sosial dan lain-lain ya kan. Nah, kita tuh juga perlu memasarkan secara offline. Kita bisa nitipin jualan-jualan kita tuh ke kantin atau di ini yang toko-toko di sekitar kampus kayak gitu. Jadi nanti banyak orang yang lebih tahu sama produknya kita. Nah, kalau udah misal bisnisnya ini udah berkembang, udah besar gitu kan, nanti kita buka reseller gitu. Jadi para reseller yang jualan itu nanti nggak hanya nyediain produk aja, jadi kita bisa membuka loker buat mereka, jadi bisa jadi ladang rezeki juga gitu. Buat mahasiswa lain juga ya. Betul. Gila. Oh, jadi itu ini nggak sih Kak yang dinamakan strategi bauran promosi? Terus tadi kan kalian udah menyebutkan strategi banyak ya tadi ya. Itu kalian tuh menggunakan strategi kayak gitu berdasarkan apa sih? Ya sebenarnya tuh ada banyak faktor-faktor gitu loh untuk strategi bauran promosi kita. Itu ada faktor produk, faktor pasar dan sebagainya. Ada pelanggan, anggaran, terus ada bauran pemasaran ya kan. Oh iya. Gitu. Terus kalau anggaran tadi gimana? Apakah langsung kalian mengeluarkan modal yang banyak atau gimana tuh? Ya enggak dong.
Paling kan di awal-awal bisnis masih Iya, merintis lah ya. iya, Ya, Oh iya, terus betul. satu lagi kalau berhubungan sama soal itu, sebenarnya kan ini kan kalian udah secara konseptual bahwa Rana itu udah jadi ya buat siapa aja cara masaknya gimana. Tapi pas awal mula tuh sama nggak sih sebenarnya sama kayak sekarang? Tentu aja beda dong, nggak mungkin sama kayak sekarang ya. Kan berproses dari awal. Semakin berkembang gitu. Iya, betul. Jadi pasarnya makin luas ya. Iya. Awalnya kita tuh promosi dari mulut ke mulut dulu gitu. Itu kan nggak memerlukan biaya mahal ya. Oke, tadi udah banyak kita diskusi ya. Mungkin yang terakhir kan kita tahu ya dari pebisnis kaya, contoh siapa? Yo Erick Thohir, Raffi Ahmad juga dan ya itu mereka tuh nggak gampang dalam membangun bisnis. Pasti ada rasa males lah, ngeluh lah, capek, mager dan segala macam. Untuk kalian berdua nih, kira-kira apa sih motivasi kalian dalam menjalankan bisnis nantinya? Iya, kalau dari aku sih kita dari awal tuh kan udah berpikiran untuk terjun ke bisnis ini. Jadinya kita tuh harus konsisten. Tapi kan tadi dijelasin ya kamu awalnya dari iseng. Nah kan biasanya iseng nih kalau buat konsisten kan pasti susah gitu ya. Pasti ada pergeseran mindset dari awal sampai jadi sekarang lah gitu. Gimana bisa sampai proses jadi konsisten gitu? Karena motivasi kita apa ya? Cuan. Ya, siapa yang nggak mau uang banyak? Ya kalau misalkan kita dari awal tuh bisa udah dapat ini kan cuan gitu, pasti kalian tuh lebih semangat buat jalan bisnis itu. Walaupun ya kadang ada rasa kayak males. Tunggu. Kalau mau Kalian tuh kan cewek ya. Nantinya kan kalian juga punya suami. Nah, anak itu ya. ya. Jangan sampai situ dulu. Apa yang penting Ya apa? kalau misalkan kalau mau beli apa-apa pakai uang sendiri tuh rasanya kayak Sendiri gitu. Ya, gila. Buat bantu juga. ya gitulah pokoknya. Oke, nggak terasa kita sudah berlama-lama ya di sini ya. Terasa banget ternyata. Kok nggak terasa ya di sini? Iya, Kan baru ketemu kok udah selama ini ya kita ngobrol ya. Udah ada sejam kayaknya ya. Enggak 5 abad ya kan. Ya inilah ketemu kawan ya enggak? Ini Bilang aja kangen ya kan. Buset. Oke, jadi tadi kan kita telah banyak ngobrol ya tentang ya produknya apa, tentang strategi dan segala macam sampai ya tadi katanya mau buat konten-konten dan motivasi juga. Nah, boleh nih bagi para penonton atau teman-teman semua yang di sana yang mendengarkan podcast kami bisa ya menjadikan motivasi juga walaupun kalian entah sebagai siswa, mahasiswa, tapi jangan takut untuk mulai Suatu bisnis. hal yang baru gitu. Oke, gimana Bro Rafif? Apa nih? Oh karena kita di ujung obrolan kita nih sama Mbak sama Mbak ya Mania. Untuk terakhir nih setelah kalian udah ngejelasin semuanya, udah ngobrolin semuanya terkait bisnis yang kalian udah jalanin gitu atau baru mulai, apa sih sebenarnya ya hal yang paling penting tips untuk memulai bisnis sendiri ya kan? Apalagi kalian dikasih mahasiswa ya kan? Tolong dong kasih kiat-kiat, tolong kasih tips buat kita mungkin yang mau jalan juga dan bagi para pendengar. Oke, kalau tips dari aku ya, yang pertama itu kita perlu untuk nentuin jenis usaha apa yang mau kita usahakan gitu, yang mau kita dirikan, kita mau apa. Kayak misalkan kita basreng, ya udah kita fokusin dulu ke usaha itu gitu. Terus yang kedua, kita tuh harus lakukan riset, kayak lakukan riset pasar. Kalau basreng ini kan di kalangan mahasiswa gitu kan. Nah, jadi kita riset ke situ, produknya ini layak nggak kalau mau kita pasarkan gitu. Terus yang ketiga itu tadi terlihat konsisten. itu Harus bro. Karena kalau kita nggak konsisten, ya udah bisnis kita bakal stuck di situ-situ aja. nggak ada Selagi perubahan. Berkembang lah ya. Iya. Yang terakhir mulai aja dulu. Ada niat, ada tekad. selagi kita ada niat positif, apapun yang kita lakukan itu juga akan berbuah positif. Gila, keren gak sih guys? Oke, mungkin itu saja ya bagi para penonton dan juga teman-teman sekalian.
Gimana nih? Insya Allah Bermanfaat masuk lah. ya, bermanfaat. Ini kayaknya podcast ini kayaknya isinya istilah daging semua guys. Ya kan sesuai tema kita tadi, serius tapi chill. 1, 2, 3 podcast apa? Chill. Nggak tahu. Oke guys, jadi itu dia tamu undangan kita. Dan oke, di penghujung acara. Jadi sebelum kita tuh makasih ya Mbak Ika sama Mbak Me. Kita juga ngobrol bareng kita kita udah juga ngeluangin makasih. waktunya Pak. Aku tahu lah pasti ada banyak dari rencana pasti udah well plan banget kan bisa. Iya, dia kalau- makasih banget ya udah datang ya. Iya, terima Kita kasih juga makasih banget udah diundang sini ya. Aduh, suatu Memberikan kebanggaan gitu. bangga banget. Oh my god. Bangga banget. Makasih juga udah ngundang kita buat ngobrol-ngobrol, Yeah. sharing tentang bisnis kecil-kecilan kita, kecil-kecilan dulu lah. Nah, oke. Terima kasih, Mas. Ya, Ya, Mas. semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat dan juga menjadi tambah wawasan bagi para penonton semua, para pendengar. Iya, betul. Harus ini. Oke. Jadi sekian podcast dari aku dan Afif ya. Afif. Bila mana banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kelebihannya boleh lah disawet. Kita masukin link sama. Bisa hubungi nomor yang tertera di bawah. Bagi-bagi bisa kali. Oke, sekian. Thank you guys.